Apa saja sih Pak penerapan ergonomi yang harus diperhatikan di saat bekerja nih Pak? Polkesma Talks, inspirasi kesehatan untuk kita semua. Halo sahabat Sehat Polkesma, bertemu lagi dengan saya Citra di podcast kesayangan kita Polkesma Talk. Polkesma Talk, inspirasi kesehatan untuk kita semua. Topik bahasan kita di Polkesma Talk hari ini tentunya tidak kalah menarik dengan topik-topik sebelumnya. Hari ini kita akan membahas tentang panduan bagi pekerja kantoran, ergonomi, dan kesehatan postur tubuh. Mungkin sebagian dari sahabat Sehat Polkesma sudah pernah mendengar, mungkin sudah paham apa sih itu ergonomi. Tapi juga mungkin masih ada juga sahabat Sehat Polkesma itu masih belum tahu apa sih itu ergonomi. Nah, hari ini kita akan mengupas secara tuntas apa itu ergonomi dan apa manfaatnya untuk postur tubuh kita. Nah, kenapa sih ergonomi itu penting untuk kita bahas? Karena pekerja itu bekerja di kantor itu bisa sampai 8 jam sehari. Itu berarti sampai sekitar sepertiga dari hari-harinya itu kerja di kantor. Nah, selama bekerja pun posisinya itu akan sangat dipengaruhi oleh ergonominya. Dari posisi dia di depan komputer, pencahayaan, ataupun posisi dalam mengetik dan lain sebagainya. Nah, itu akan kita bahas secara lengkap dengan menghadirkan narasumber kita yang sudah hadir secara langsung nih di studio Polkesma Talk hari ini. Hari ini kita akan kedatangan narasumber yaitu Bapak Andika Yudiaji, SKM MK3. Selamat siang Mas Andika. Selamat siang. Saya manggilnya Mas atau Pak Andika nih? Mas Andika aja. Kamu tidak penting. Pak, kalau juga tetap muda juga ya. Oke, jadi Mas Andika ini beliau adalah seorang manajer health Safety Security Environment dari PT Geodipa Energi Persero Unit Dieng ya. Selain itu nih Pak Andika, sebelum saya manggilnya Pak lagi nih, nggak apa-apa ya, Pak atau Mas sama aja lah. Senyaman ya. Oke, senyaman saya aja ya. Oke, sebelum mungkin kita bahas ke topik yang tentang ergonomi untuk pekerja, mungkin nih sahabat Polkesma ini pengen tahu juga nih, Mas Andika ini selain sebagai manajer juga apa sih kesibukannya sehari-hari Mas? Kesibukan sehari-hari ya, yang paling utama bapak rumah tangga. Bapak rumah tangga. Karena kewajiban kita. Itu penting ya. Ya, itu penting. Dan sebenarnya selain saya juga sebagai HSE manager di PT Geodipa Energi di unit Dieng ya, unit Dieng. Saya juga ngajar juga di sini. Oh, dosen tamu di Polkesma juga. Nah, untuk jurusan K3 Terapan. Oh, iya di Prodi K3. Oke, sebagai dosen tidak tetap di situ. Jadi sebagai manajer juga, sebagai praktisi juga, sekaligus juga sebagai akademisi. Ya, namanya juga harus berbagi ilmu. Betul sekali ya. Jadi saya bermanfaat berbagi ilmu dengan dari mahasiswa. Oke. Nah, jadi kita beruntung sekali ya, sahabat Polkesma, kita kedatangan Pak Andika pada siang hari ini. Mungkin saya langsung aja ya Pak Andika ya. Tadi kita udah bahas sedikit nih tentang ergonomi. Ya mungkin ada yang sudah paham apa itu ergonomi, tapi mungkin juga ada yang masih belum paham. Mungkin Pak Andika bisa dijelasin nggak sih apa sih tujuan penerapan ergonomi itu? Mungkin sebelum ke tujuannya kita juga harus tahu ya ergonomi itu apa. Oke. Jadi ergonomi itu adalah ilmu atau sains yang mempelajari bagaimana adaptasi daripada tools, equipment, alat kerja ataupun lingkungan kerja itu untuk sesuai dengan manusia atau sesuai dengan anatomi dan fisiologi dari manusia itu. Oke. Jadi kalau misalkan saya boleh ngambil ilustrasi gitu kan ya. Kalau misalkan ada orang tertinggi di dunia gitu kan ya, dia nginep di hotel. Oke lah, panjangnya tempat tidur kita biasa rata-rata 2 meter. 2 meter. Padahal orang itu ada yang 2,5 meter. Oke. Kira-kira kalau dia tidur, yang dipotong kakinya atau sebenarnya tempat tidurnya yang akan diperpanjang. Oke. Gampangnya seperti itu. Sebenarnya ilmunya itu bukan orang, jadi bukan dari tempat, bukan dari orangnya yang menyesuaikan lingkungan kerja, tetapi bagaimana lingkungan kerja, alat kerja ataupun prosedur kerja itu menyesuaikan dengan manusianya. Oke. Jadi itu ilmu ergonomi itu konsepnya seperti itu. Nah, tujuannya jadi kalau misalkan kita menerapkan ilmu ergonomi ini, jadi kita bisa meminimalkan terjadi gangguan
muskuloskeletal. Jadi masih gangguan otot, Yep. kan? Mungkin kalau misalkan Bu Citra gitu kan ya, pernah nggak kalau misalkan ngangkat barang sesuatu kejepit. Kalau Iya. orang Jawa kan kejepit Kejepit. gitu kan, kejepit. Nah itu adalah salah satu tujuan kita menerapkan ergonomi supaya kita itu nggak jadi sakit itu, Iya. sakit kejepit itu, gitu. Baik itu otot maupun tulang. Jadi tujuan daripada menerapkan ilmu ergonomi adalah itu. Jadi karena konsep dari K3 itu adalah human-nya ya. Iya. Jadi human-nya itu yang paling utama. Fokusnya tuh di human-nya. Karena kalau kita berbicara lagi masalah K3, manusia itu nggak ada spare part-nya, ya kan? Kalau misalkan kita mobil BMW mau cari spare part di di Malang pun kemungkinan Iya, nggak ada. iya. Kan? Tapi kalau manusia harganya itu sangat mahal, Iya. tidak bisa tergantikan. Makanya value-nya itu adalah sangat tinggi. Makanya K3 itu bersifatnya ke human, Iya. ke orang. Iya. Jadi supaya jangan sampai jangan sampai sakit. Nah kalau misalkan sudah sampai dia, apalagi terutama untuk postur kerja ya, apalagi di lingkungan, kalau misalkan dia sakit, kira-kira ya kan, kalau misalkan dia akan sering masuk kantor nggak, atau sering Iya. dia akan sering Sering libur. nah sering libur, sering dia berobat, Iya. sudah kosnya mahal, Iya. ya kan. Nah performa di lingkungan kerjanya juga akan Terganggu juga. akan tergantung. Orang ini tidak masuk kerja, misalkan contohnya orang nggak masuk kerja sehari, itu pasti akan dicari. Iya. Iya. Kalau misalkan seminggu, apalagi kalau misalkan orang sampai, kalau misalkan mungkin teman-teman tahu HNP ya, biasanya ada beberapa perawat juga mengalami HNP. Iya. Iya. Gara-gara ngangkat pasien, Iya. treatmentnya berapa lama? Iya, betul. Iya. Jadi tujuannya itu sih, jadi kita bagaimana memastikan kita itu selalu sehat. Nah, prinsip itu kita terjadi masalah otot, masalah tulang, Iya. muskuloskeletal. Iya. Itu tadi kan kerja di waktu yang sangat lama juga di kantor ya, dengan ritme yang begitu terus, itu kan memungkinkan sekali terjadinya gangguan di tubuh kita gitu ya. Terus apa saja sih Pak penerapan ergonomi yang harus diperhatikan di saat bekerja nih Pak? Jadi yang harus diperhatikan itu sebenarnya ada beberapa hal. Yang pertama adalah kita harus memperhatikan postur kita. Iya. Jadi mungkin saya kan kalau orang Jawa lita-liti, duduknya apa ya, lita-liti dari lakinya lita-liti gitu ya, dia nggak masih terlalu nyantai gitu. Iya. Sebenarnya kalau misalkan itu hanya sehari, dalam waktu sejam, Singkat. mungkin ya 50 menit, itu nggak apa-apa. Nggak ngaruh ya. Iya. Pada saat kita 8 jam, Iya. ya itu kita akan tadi jadinya pegel-pegel sendiri. iya. Gitu kan. Jadi pertama adalah kita harus pastikan dari postur kita. Bagaimana kita harus menjaga postur kita duduk. Nah, terus habis itu saat kita bekerja, sebenarnya bekerja kita itu ritmenya seperti apa? Statik, ya. Maksudnya statik itu misalkan kita kalau administrasi terutama di kantor ya, kan ngetik gitu Iya. kan. Iya. Kan? Atau sistemnya kalau misalkan kayak di pabrik gitu kan ya, bisa saja di pabrik ya. Itu orangnya sistemnya kayak Moving gitu. moving. Tapi dia terus-terusan kayak gini, Iya. ya kan? Itu juga berpengaruh juga. Iya. Iya. Jadi selain itu juga kita harus memperhatikan bagaimana posisi dari equipment kita, ya kan? Jadi kalau misalkan kita bekerja, equipment itu harus alat itu mendekat ke arah kita. Jadi kalau misalkan kita postur janggal, misalnya ngambil air di situ ya, oh gini kan, nah itu kan postur janggal. Oke. Ya kan? Itu juga harus diperhatikan. Oke. Ya kan? Jadi beberapa hal memang banyak lah yang harus diperhatikan. Kita dimulai dari postur kita, bagaimana jangan sampai postur janggal, bagaimana alat-alat kerja kita, bagaimana juga posisi kita, kerjaan kita statik, apakah kita statik ataupun ini yang repetition ya. Iya. Repetition. Itu juga harus diperhatikan. Nah, jadi kita itu juga kalau kita melakukan pekerjaan yang statik, kita itu juga jangan lama-lama statik. Karena pada saat lama-lama statik, aliran darah itu kan juga, Iya, betul. kan misalnya kita sering kayak gini, Iya, lama-lama betul. tertekan. Iya. Jadi makanya kita juga harus disarankan tuh untuk
melakukan pergerakan untuk olahraga di tempat duduk. Oh iya. Oh. Ada juga kan seperti itu di Kemenkes ya, jeda berapa menit itu untuk olahraga sebentar. Karena memang benar tadi kata Pandika kan posisi itu kalau begini tuh kayak megang mouse gitu ya, itu kan akan nyeri di bagian ini gitu kan ya. Memang posisi meja kerja juga kan itu juga akan ngaruh ya. Dulu itu katanya kalau yang bagus itu posisi keyboard itu harus di bawah atau gimana sih Pak posisinya sebenarnya itu? Jadi sebenarnya posisi keyboard ataupun jadi posisi badannya sebenarnya kayak gini tuh saya itu nggak ergonomis. Harusnya itu lebih itu kayak gini. Langsung tegak loh Pak. Ergonomis langsung. Itu ya kalau misalnya kita juga boleh kita nggak apa-apa. Bisa diatur lah ya. Jangan atur lah ya. Tapi kalau misalkan kita bekerja 8 jam, jadi posisi itu harus paling tidak ini itu harus bentuknya L. Jadi ini kan terlalu lebar gini ya. Iya. Kayak gini, nggak terlalu menyempit juga ya. Terus posisi posisi keyboard harus di depan gini. Kita harus monitor. Itu juga kalau misalnya ini saya jadinya menerangkan komputer ya. Jadi bagaimana kita itu pandangan itu juga harus sejajar. Terus tempat duduk ini bukannya tidak ergonomis ya. Kurang. Ya, jadi bagaimana tempat duduk itu juga bisa mensupport dari tulang kita. Punggung, iya. Supaya kita juga bisa tegak. Kalau misalkan kita tegak seperti ini lama-lama juga nggak enak kan. Pegel ya. Tapi kalau misalkan kita ada sandarannya yang bisa mensupport itu juga akan membantu kita akan lebih nyaman. Iya. Nah, jadi keyboard terus seharusnya kalau misalkan kayak mouse gitu kan ya. Mouse itu seharusnya ada batalannya. Oh iya kan ada tuh Pak ya gini ya tuh karena mousepad itu ada kayak benjol-benjol gitu ya. Ada tujuannya itu untuk adalah sebenarnya itu untuk mencegah yang namanya CTS. CTS itu ya carpal tunnel syndrome. Jadi di sini itu ada aliran darah yang dari sini kan. Iya. Kalau misalkan di sini kejepit, itu udah nggak masalahnya nyeri-nyeri. Saya sudah pernah ketemu 3 orang. Maksudnya yang pertama dulu pas waktu saya di KPC itu pernah ada ya admin gitu kan dengan tadi gangguan di telapak ini gitu kan ya. Terus ada juga di tempat kerja saya sekarang teman gitu kan ya. Itu juga mengalami CTS juga. Tapi pas waktu saya tanya ini nggak mungkin kan dia baru masuk gitu. Iya. Sudah CTS. Iya, itu experience dari tempat kerja lama. Gitu. Jadi makanya sangat penting sekali ini itu ada batalannya supaya kita tidak terjadi namanya CTS atau carpal tunnel syndrome. Nyerinya banget dan susah. Itu kan mengganggu sekali selama pekerjaan ya. Dan teman saya itu bahkan pada saat mungkin rasanya terus-terusan ya. Makanya dia kayak punya alat support gitu ya. Jadi kayak kalau misalkan ini kalau yang medis kan dikasih berbeda alatnya sendiri gitu kan. Jadi kayak ada tahanan gitu. Jadi dia supaya aliran darahnya ini bisa sampai sebegitunya ternyata ada apa. Dan sebenarnya kita sendiri pun juga punya alarm tubuh sendiri kan ya Pak. Begitu kita pegal tuh kita ngerasa kayaknya nggak enak posisi duduk kayak ini kan gitu. Sebenarnya kan harusnya itu kita aware juga untuk itu ya. Kadang-kadang itu alarm itu kalah dengan sudah nge-gym gitu ya. Nah ini buat gamer ya. Pakai hati banyak. Karena dulu saya juga suka di pas waktu saya kuliah. Sekarang berani nge-gym lagi. Sekarang ada yang ngawas. Jadi apalagi kalau misalkan game itu, apalagi kita terlalu fokus dengan kegiatan kita, kadang-kadang kita juga mengabaikan. Makanya di beberapa perusahaan atau saya dulu pernah di perusahaan oil and gas, saya boleh inisial? Boleh. Chevron. Itu bukan inisial ya perusahaan. Bukan inisial. Ya inisial itu bukan maaf. Ya, kalian aja. Iya. Jadi dia itu punya membuat aplikasi. Jadi setiap 15 menit itu ada alarmnya. Jadi di komputer itu ada aplikasi. Setiap 15 menit itu ada alarmnya. Dan dia itu harus melakukan rehat sebentar. Jadi di situ diarahkan gitu kan apa yang harus dikerjakan misalkan olahraga goyang kanan Iya. Jadi
sebenarnya itu ada aplikasinya dan itu sebenarnya bisa diterapkan juga di manapun lah. Iya, iya, iya. Memang ada cost yang harus Iya. ada yang berbayar lah. Ada yang Kalian kerja headset pasti deh. ada kan Soki tiba-tiba. Sampai yang muncul tiba-tiba. Oke, jadi gitu. Jadi memang sikap kita di dunia kerja itu memang harus tetap diperhatikan untuk ini ergonomisnya ya Pak ya. Jadi apa aja sih Pak sikap kerja yang harus kita pertahankan, kita terapkan gitu Pak di dunia kerja? Ya, sebenarnya kalau misalnya bagaimana sikap kerja itu ya, yang pertama adalah kita harus memposisikan posisi anatomis ya. Iya. Dalam posisi anatomis ya, tempat duduknya gitu kan ya harus tegak lurus gitu kan. Kalau misalkan di kaki itu juga harus napak. Iya. Kalau misalkan di meja itu juga ada Tapak kaki ya betul. itu. Jadi memang kita itu harus napak gitu kan. Dan sebenarnya juga mungkin kalau misalnya kita kerja administrasi, kita juga harus tahu loh batasan diri kita. Iya. Dan mengartikan batasan diri kita itu kita mengangkat beban, ya kan? Itu sebenarnya kalau di standarnya itu ada, itu kita di ECGIH, ya, TLVN ACGIH, TLVN BI itu punyanya ACGIH, atau sebenarnya di Permenaker juga ada. Ada batasan bagaimana kita mengangkat. Kalau misalnya kita mengangkat 5 kilo gitu, kan kita gampang. Tapi pada saat kita mengangkat bagaimana 25 kilo, itu posisinya juga harus dekatnya itu berapa, ininya berapa, dari tinggi badan kita, tinggi badan dan berat badan itu juga ada. Jadi kita bekerja itu bukan malas, tapi kita tidak memaksakan. Kita harus tahu batasan. Kita lagi nggak enak badan, jangan jangan dipaksakan. Gitu. Kalau sudah ada gangguan muskuloskeletal, gitu kan, atau juga bahkan kalau kita punya degeneratif ya, maksudnya mungkin dari lahir. Ya, ada ini ya. Skoliosis atau kita harus tahu batasannya. Oke. Jadi harus paham, kita sendiri yang tahu ya. Betul. Tapi kan takutnya juga bukan dari pekerja doang tidak aware gitu ya. Karena juga mungkin dari perusahaannya pun juga mungkin apakah sudah sejauh itu awareness untuk ergonomis itu di perusahaan-perusahaan menurut Pak Andika? Ya, memang kalau ya balik lagi ya. Kalau misalnya perusahaan itu menganggap bahwasanya kan ergonomi itu adalah salah satu bagian daripada Ketiga, ya. K3 itu harus melihatnya adalah investasi. Iya betul. Kalau misalkan kita kita menganggap bahwasanya K3 investasi, orang ini adalah merupakan investasi terbesar, makanya dia harus menjaga orang ini supaya dia performanya tinggi. Iya betul. Dengan performa tinggi, ya kan? Ya balik lagi perusahaan juga akan diuntungkan. Iya. Tapi kalau misalkan berbicaranya ya masih banyak sih, tidak hanya 1-2, tapi saya melihat bahwasanya K3 itu masih dianggap cost. Iya. Jadi pada saat sudah dianggap cost, ya bersiap-siaplah. Iya. Pasti akan ada cost yang lebih. Betul. Itu yang tidak mungkin belum menjadi aware buat ini ya, karena menganggapnya kalau menyediakan untuk K3 lagi itu dianggapnya itu sebagai cost, padahal kalau misalnya enggak diterapkan akan lebih gede lagi costnya. Iya betul. Kalau misalkan ya kita dari sisi safety juga bisa melihat dari berapa sih cost biaya pengobatan yang dikeluarkan perusahaan dibanding sama investasinya. Iya. Ya kalau misalkan kita lihat biaya untuk operasi HNP. Iya betul. Iya. Dan setelah itu pun juga masih ada perawatannya lagi kan, nggak beres cuman sekedar sampai selesai dioperasi itu saja ya. Jadi itu ya, jadi sebegitu pentingnya ya Pak penerapan ergonomi itu ya. Terus menurut Mas Andika nih ya, apa sih manfaat pelaksanaan ergonomi ini untuk baik untuk pekerjanya maupun untuk perusahaannya? Ya, jadi pertama untuk pekerja ya. Jadi kalau untuk pekerja yang pertama adalah kita kan kesehatan itu adalah, kalau menurut saya itu adalah investasi yang paling utama. Iya, betul. Jadi saat kita sehat sampai kita nanti purna ataupun kita pensiun, itu adalah investasi yang sangat kalau menurut saya sangat mahal, yang harus kita miliki, yang harus kita kerjakan, dan itu dilaksanakan dengan apa? Hal-hal yang simpel, salah satunya adalah dengan ergonomi.
Iya. kan? Jadi kita nggak sering bolak-balik ke apa namanya Rumah sakit. gitu kan, kita masih tua, masih bisa bagaimana menimang cucu. Masih jauh sekali sih. Tapi itu harus kita Iya benar ya. karena kita Investasi ya Pak ya. investasi. Ya, Jadi betul. karena kita harus memikirkan bagaimana kita nanti pada saat sudah apa namanya pensiun. Karena perusahaan juga pasti nggak akan membayar kita sampai kita meninggal. Iya, Nggak mungkin. iya, iya. Pensiun ya Iya, udah. itu untuk apa namanya Pekerjanya. pekerjaannya. Iya. Nah, kalau misalkan untuk perusahaan sebenarnya banyak sekali ya. Bukan saya promosi, memang banyak sekali. Jadi sebenarnya pertama adalah performance dari person, Iya. kan? Apa namanya? Kita memfasilitasi orang itu dengan bekerja dengan nyaman, aman, itu akan meningkatkan performa, ya kan? Performa kinerja dari pekerja tersebut, Iya. ya kan? Nah, terus yang kedua, kita juga bisa menekan cost biaya daripada apa namanya kesehatan Kesehatan. yang harus ditanggung. Iya. Kan? Selain itu juga kita bisa meminimalkan apa namanya pekerja itu apa ya absensi, Iya. meminimalkan absensi. Sekarang kalau misalkan orang ya kalau misalnya contoh lagi adalah HNP, dia itu berapa lama dia akan Iya. cuti, Iya. berapa lama dia akan berobat. Iya. Mungkin banyak orang berobat, makanya tingkat absensinya kan. Iya. 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 Jadi kalau dan sebenarnya untuk peningkatan produktivitas, ya kan, peningkatan dalam arti peningkatan produktivitas, ya kalau ini kantoran ya, kalau misalkan kantoran ya, kan kalau misalkan orangnya apa namanya produktivitas itu kan enak gitu. Iya. Kalau misalkan saya coba di pabrik gitu, ya, di pabrik itu kalau misalkan apa namanya ban berjalannya itu diatur dengan baik, Iya. posisi orangnya itu diatur dengan baik dan ergonomis. Iya. 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 Betul. Jadi memang apa namanya itu menjadi perhatian sekali seharusnya ya Pak ya. Tadi juga saya tertarik juga dengan pernyataan Pak Andika nanti, memungkinkan nggak sih orang itu akan berubah postur ya? Kan ngomongin tentang ergonomi nih, tentang postur tubuh ya Pak ya. Mungkin nggak sih postur itu akan berubah karena saking lamanya di kondisi yang tidak ergonomis gitu Pak? Memungkinkan nggak ya? Mungkin kan. Iya mungkin orang jadi Ya, jadi kayak sebenarnya kalau kita melihat orang tua itu kan ada yang lama-lama dia membungkuk. iya. Iya. Kenapa? Karena dia tidak menjaga postur. Iya. Iya. gitu kan, Iya. ya. Iya. Sama juga kalau misalkan kalau kita tidak menjaga postur dengan baik, gitu kan ya, kita akan lebih cepat membungkuknya. Iya. Karena kita nyaman. Iya, Nyaman begini loh, iya, ya kan? iya. Ini saya Nyaman ngomongin gitu lagi ya. ya. Ending lagi Kalau misalkan kayak gini gitu kan, ini rasanya gimana? Iya, gitu kan. iya. Ya, emang harus kita jaga. Seperti itu. Iya, iya. Jadi posisi apalagi bisa nggak sih yang lebih ekstrim lagi, bisa saja orang itu jadi apa namanya karena posisinya terlalu miring-miring, bisa saja dia karena keseringan jadi skoliosis, Kalau gitu ya. bisa. Jadi bukan karena ini ya, bukan karena bukan generatif apa namanya yang dari Bawaan bawaan lahir kan, tapi juga karena aktivitas yang terus dilakukan terus menerus menerus ya. itu juga bisa jadi orang itu jadi Mengubah mengubah postur ya. Saya pun sebenarnya terus terang nih, saya tuh agak lebih tinggi sebelah kalau misalnya kita lihat itu, karena mungkin dari dulu juga itu posisi kerja mungkin yang tidak nyaman dari dulu, jadi ngerasa itu emang saya udah agak beda nih sebenarnya postur badannya, tapi ya itu ya mungkin akan dampak jangka panjangnya itu ya Pak. Kalau mungkin cuman saya mungkin masih bisa tetap kerja, tapi kalau sampai tadi HNP dan lain-lain itu akan mengganggu sekali produktivitas kerja itu ya Pak Andika ya. Oke, tadi sudah sedikit dibahas sama Pak Andika nih tentang bagaimana sih posisi kita kalau depan komputer ya. Tadi kan posisi keyboard, kemudian posisi mouse dan apa tadi kursi juga ya harus yang nyaman, ada bantalan kaki juga. Untuk yang lain-lain Pak, ergonomi yang lain di dunia kerja selain itu misalnya dari pencahayaan, itu masuk ergonomi juga nggak sih Pak? ya sebenarnya kalau misalkan kita berbicara luas, jadi balik lagi, kalau secara ilmu ada yang bilang oh itu masuk dari ergonomi, itu enggak gitu. Tapi kalau saya yang penting aplikasinya, kalau saya ya, Iya. karena saya bukan masalah di edukasinya, tapi bagaimana mempraktekkan Iya, di karena praktisi ya Pak. praktisi. Jadi memang
apa namanya, kalau di tempat kami bukan hanya masalah mungkin ini kan tempat apa di kantoran ya, tapi kalau misalnya kami di dalam mendesain suatu apa namanya project, misalkan kita mendesain kayak pembangkit gitu kan ya, kita juga harus mempertimbangkan aspek-aspek yang lain. Contohnya bagaimana valve gitu kan ya, valve itu apa ya, keran ya kan? Kan ada keran yang terbuka gitu, yang besar. Kalau di pembangkit kan besar gitu kan. Bagaimana posisinya itu ditentukan. Jadi orang itu bukan terlalu tinggi atau terlalu di bawah, ya kan? Atau juga space, ya kan? Kalau misalnya kita mendesain apa walkway ataupun tempat berjalan, itu juga ada aturannya. Kita biasanya nyebutnya dengan safety in design atau SID, itu menjadi guidance. Jadi lebarnya harus berapa? Karena tujuannya apa? Bagaimana nanti kalau misalnya terjadi emergency, kita harus membawa apa namanya tandu, membawa basket stretcher untuk mengevakuasi. Nah, seperti itu. Terus juga apa namanya pencahayaan, gitu kan ya. Itu juga ada yang bilang, oh ini bagian dari industrial hygiene. Ya kalau saya terserah saja lah yang penting semuanya. Yang penting bisa ada pencahayaan. Jadi orang itu bekerja apa namanya dengan pencahayaan yang cukup, gitu kan ya. Itu. Minimal berapa lux gitu ya. Minimal berapa lux. Cuman kalau ada yang bilang bahwasanya apa namanya itu bagian tersendiri, di bagian dari industrial hygiene, gitu, IH gitu. Karena di situ nanti ada berbicara juga masalah IH itu ya yang apa namanya berbicara masalah debu, bagaimana pajanan daripada kimia, bagaimana dari pajanan biologi, Suhu. Itu bagian tersendiri lagi. Ya, itu adalah Ada yang bilang itu. Jadi kalau anggapan saya ya, tapi buat para dosen mohon maaf kalau saya salah gitu kan. Jadi dari praktisi nih yang ngomongnya kan. Kami dari praktisi. Jadi kalau misalkan gambaran besarnya adalah industrial hygiene. Industrial hygiene itu akan berbicara masalah ergonomi, akan berbicara masalah kebisingan, masalah pencahayaan, masalah bahaya fisik, bahaya biologi, bahaya radiasi. Jadi kompleks. Karena kalau misalkan berbicara safety itu, berbicara ergonomi itu ya saling berkaitan. Iya betul. Iya ya. Luar biasa nih, sebenarnya masih banyak banget yang pengen kita bahas ya, tapi karena terbatas waktu mungkin di next lagi mungkin ya, pas lagi main-main ke Malang lebih dari ini ya, kita bisa ngobrol lagi. Oke, mungkin sebelum kita tutup nih Mas Andika podcast kita pada hari ini, ada nggak sih closing statement sedikit nih dari Pak Andika untuk sahabat Chat Podcast Mas semuanya? Closing statement ya. Iya. Ini saya harus serius. Serius kan harus tegak, harus ekonomis lah ya, harus tegak, gitu. Closing statement dari saya, pastikan teman-teman bekerja dengan aman, nyaman, sehingga kita di masa tuanya akan menjadi lebih sehat dan bermanfaat. Luar biasa, Mas Andika, terima kasih banyak. Waktunya jauh-jauh. Maaf Luis, ilmunya cuma sedikit. Enggak, ini beda. Kalau dari praktisi itu memang beda, lebih aplikatif kan soalnya Mas Andika ya. Baik sahabat Podcastma, dengan berakhirnya closing statement tadi dari Mas Andika Yudiaji, berakhir pula podcast Podcastma Talk pada siang hari ini. Jangan lupa untuk sahabat Podcastma semuanya untuk selalu mendukung channel kita dengan cara mengklik tombol subscribe, di like, di komen, dan di share ke semua sosial media yang teman-teman punya semuanya.